Jazakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab tentang 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Yang terakhir kita sebelum Ramadan kita sudah sampai hadis ke-26 atau judul hadisnya yaitu wujubu inkaril munkar wa darajatuh, bab wajibnya mengingkari kemungkaran dan derajatnya. Bab wajibnya mengingkari kemungkaran dan derajat pengingkaran terhadap kemungkaran. Artinya mengingkari kemungkaran hukumnya wajib, bukan cuma sunnah. Tapi ini memiliki beberapa tingkatan, ya. Jadi ada tidak satu orang, setiap orang harus tingkatan ini saja. Jadi ada beberapa tingkatan. Di antaranya di sini hadisnya supaya kita lebih jelas, kita ulang lagi sebelum ini supaya segar lagi apa yang kita pelajari. Jadi di sini berkata Syekh Ali hafizahullah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau dia juga tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini dia menyatakan aku mendengar Rasulullah SAW. Artinya hadis ini dia dengar langsung dari Rasulullah, tidak lewat perantara. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Di sini menggunakan kata melihat, bukan berarti cuma dilihat saja. Artinya kalau yang saya lihat, saya ingkari. Tapi kalau tidak saya lihat, cuma saya dengar, tidak saya ingkari. Nggak seperti itu ya. Mengingkari kemungkaran itu nggak mesti apa yang dilihat. Maksudnya di sini apa yang diketahui. Siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran? Dan mengetahui bisa lewat penglihatan, bisa lewat pendengaran itu. Jadi nggak mesti melihat. Oh, ini ada kemungkaran sebelah sana, tapi saya nggak lihat. Bukan berarti begitu, karena nggak saya lihat berarti nggak saya ingkari, nggak seperti itu. Pokoknya apapun kemungkaran yang kita ketahui, mau kita melihatnya atau kita mendengarnya, maka hendaknya kita mengingkarinya. Ya, ini kewajiban dalam Islam. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Artinya berusaha menghilangkannya. Ubahlah dengan tangannya, artinya mencegahnya. Kalau ada orang yang mau melakukan kemungkaran, mau meminum minuman keras, dicegah, dipegang tangannya, jangan. Kalau ada orang mau membunuh, udah menyiapkan pisau, udah bergerak pada seorang, pegang tangannya, jangan. Nah itu, ditarik. Nah ini namanya mengubah kemungkarannya. Nah, fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau ternyata tidak bisa mengubah dengan tangannya, maka hendaknya dengan lisannya. Artinya kalau tidak bisa dengan anggota badan, maka minimal dengan teguran lisan. Pak, jangan begitu. Misalkan ada orang mau minum minuman keras, tegur dengan lisan, jangan Pak, itu haram. Itu diharamkan dalam Islam. Itu bisa mengundang kemurkaan Allah. Itu bisa menyebabkan Allah mengazab kita. Disebutkan, ya. Itu dengan lisan. Karena bisa jadi kalau dengan tangan, sebagian orang merasa apa? Ragu, nanti saya megang tangan dia mencegat, tiba-tiba saya ditonjok. Ya udah dengan lisan. Nah ini tegur. Nah tapi kalau lisan juga tidak mampu, kata Nabi, maka dengan hati.
Jadi kita mau megang tangannya takut, mau ditegur dengan lisan takut juga, dipukul. Maka ingkarilah dengan hati. Ya, maksudnya yakinilah bahwa itu mungkar, itu diharamkan. Setelah itu apa? Berpaling. Jadi tidak nonton. Jadi menyaksikan orang main judi, loh, kamu gak ngingkari dia? Saya ingkari dengan hati, tapi duduk di situ. Nah, itu namanya bukan mengingkari kemungkaran. Pengingkaran dengan hati itu artinya kita pergi dari situ. Atau kalaupun tetap di situ, tampakkan muka masam, muka nggak suka dengan kemungkaran tersebut. Karena bisa jadi ada keadaan, misalnya ada mungkin saja seorang terjebak dalam situasi di mana dia berada di tengah-tengah orang yang melakukan kemungkaran dan dia nggak bisa pergi. Mungkin karena alasan tertentu dia terjebak di mana. Maka kalau memang kondisi seperti itu, jangan senyum. Jangan malah tertawa di tengah mereka, tapi tampak Anda suka dengan cara bermuka masam atau muka marah dan semacamnya. Nah, ini derajat keimanan yang paling rendah. Mengingkari cuma dengan hati. Yang paling tinggi dengan tangan. Ya, ini tingkatan keimanan paling tinggi. Dan ini tidak semua orang bisa, ya, karena resikonya terjadi gesekan, ya, dengan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Begitu juga lisan. Ini juga seringnya begitu. Orang kalau diingkari, ditegur melakukan kemungkaran, seringnya marah. Perlu kita ketahui, ayo ikhwah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, orang cenderungnya lebih tidak suka kemungkaran, dilarang melakukan kemungkaran dibandingkan disuruh melakukan kebaikan. Orang itu biasanya kalau disuruh kebaikan marah, tapi marah biasanya. Misalnya ada orang main judi, sholat. Dia mungkin nggak suka, tapi ya tingkat nggak sukanya tuh ya sedikit lah maksudnya. Tapi kalau misalnya, hey jangan judi, wah ini pengingkarannya sangat, kemarahannya sangat besar. Makanya yang bisa mengingkari kemungkaran ini orang-orang istimewa. Ya, jadi Bapak, kita kewajiban umat Islam bukan cuma menyuruh memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, tapi juga melarang dari kemungkaran. Ya, ini artinya bukan amalan yang ringan, amalan yang besar pahalanya, besar resikonya, tapi besar ganjarannya. Ya, karena resikonya tadi terjadi gesekan fisik, bisa dilukai orang yang mengingkari kemungkaran ini, bahkan bisa ditumpahkan darahnya. Dan itu terjadi pada beberapa ulama terdahulu yang mereka mengingkari kemungkaran yang ada di tengah masyarakat mereka, akhirnya malah dibunuh, dikeroyok, meninggal. Seperti kalau masalah Imam Al-Khirafi, penulis Mukhtasar Al-Khirafi itu, beliau mengingkari kemungkaran yang ada di Damaskus ketika itu. Beliau ulama, akhirnya dikeroyok, meninggal. Bayangkan seorang ulama dikeroyok oleh pelaku maksiat. Nah, ini kan miris, ya, tapi memang begitulah konsekuensi orang yang melakukan kemungkaran, mengingkari kemungkaran harus siap menghadapi risikonya, yaitu disakiti secara fisik atau psikis jiwa, ya. Nah, itu ya, jadi tingkat keimanan kuat yaitu mengingkari, mengubah kemungkaran dengan tangan, yang paling tinggi. Setelahnya dengan ucapan, dan lisan, terakhir dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi. Nah, hadits ini riwayat Muslim, ya. Nah, dari hadits ini kita sudah bahas beberapa faedah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini. Di antaranya kewajiban atau wajibnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Ya, kita wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan tangan. Kalau dengan lisan. Kalau cuma dengan hati, sudah hati itu yang paling lemah iman kita. Nah, ini ya. Nah, ini berlaku pada semua orang, apalagi penguasa. Penguasa ini ada orang yang punya kekuatan, power. Maka jangan sampai membiarkan kemungkaran terjadi di bawah kekuasaannya. Kalau penguasa membiarkan, ini tanggung jawab berat, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau memang tidak mampu dia mengingkari kemungkaran, sebaiknya mengundurkan diri, berikan kepada orang yang kuat,
ulama menyatakan ketika ditanya mana yang lebih baik, orang yang berilmu tapi lemah atau orang yang maksudnya jahil tapi kuat, yang jadi pemimpin bagusnya bagaimana? Kata para ulama, orang yang jahil tapi kuat, artinya dia dalam artian dia tidak berilmu tapi memiliki keberanian dan kekuatan, maka ini lebih utama dibandingkan orang yang berilmu tapi lemah. Karena ada orang yang berilmu, berakhlak baik, tapi ketika nyaksikan kekurangan dia lemah untuk mengubahnya. Maka lebih baik orang yang tidak berilmu, tapi dia berani untuk mengubah kemungkaran. Ya, maka kalau ada penguasa model gitu, misalkan ada yang satu berilmu tapi lemah, yang satu tidak berilmu tapi kuat, maka pilihlah yang tidak berilmu tapi kuat. Ya, sambil diarahkan pemimpin yang tidak berilmu ini untuk belajar. Nah, ini ya. Yang afdal tentu saja pemimpin yang berilmu dan kuat, tapi jarang terkumpul pada diri pemimpin zaman sekarang dua ini. Ya, jelas apa ya? Laqawiyun amin, kuat lagi amanah. Ini salah satu syarat kriteria pemimpin dalam Islam, yaitu kuat dan amanah. Bisa jadi ada orang amanah tapi tidak kuat. Ya, ada orang kuat tapi kurang amanah. Maka kalau memang kondisinya harus memilih, utamakan yang kuat. Ya, karena dengan kekuatan itu bisa kemaksiatan bisa tertekan ya. Karena perlu kita ketahui, ayo ikhwah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, rakyat, masyarakat, manusia ini, masyarakat secara umum mau di Arab, mau di Indonesia semua, lebih takut dengan hukuman penguasa daripada hukuman Allah. Betul tidak? Itu ada ucapan ulama begitu. Iya, jadi mereka lebih takut dengan hukuman penguasa daripada hukuman Allah. Jadi kalau diingatkan, kamu misalkan jangan berjudi, hukumannya begitu dalam Al-Quran, atau kamu jangan berzina, hukumannya nanti begitu. Biasanya nggak ada takut. Tapi kalau misalkan penguasa langsung siap-siap saja yang berzina akan dirajam atau akan dicambuk, udah mikir. Nah ini. Dan begitu juga maksiat lainnya, kriminalitas lainnya, kalau ditakut-takuti dengan ayat Al-Quran, hadis, seringnya nggak terlalu peduli. Tapi kalau diingatkan, nanti akan ditangkap oleh polisi, lalu dihukum ini, begini, langsung takut biasanya. Nah, maka di sini kita butuh pemimpin yang kuat. Bagaimana cara mewujudkan pemimpin yang kuat? Di antaranya kita menjaga kewibawaan pemimpin kita. Ya, kalau pemimpin kita dicela, dicaci maki, wibawanya jatuh. Kalau sudah jatuh, ngomong apapun tidak akan didengar. Maka bapak-bapak, penting bagi kita untuk menjaga kewibawaan pemimpin kita. Tidak boleh kita mencelaknya. Kita sudah membahaskan larangan mencela penguasa kan? Yang kisah Abu Bakar menegur seorang yang mencela penguasa di depan umum. Ya, nah, ini termasuk perkara tercela. Ya, terus bagaimana dengan kewajiban mengingkari kemungkaran? Bukan pada penguasa, kadang penguasa yang melakukan kemungkaran. Apakah kita wajib mengingkarinya? Jawabannya iya. Tapi cara mengingkarinya dengan cara apa? Tersembunyi. Nah, terus bagaimana kalau dengan terang-terangan? Kalau kata para ulama memang ada maslahatnya dan memang keadaan menuntut untuk diingkari, maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada maslahatnya atau maslahatnya lebih kecil dibandingkan mudaratnya, maka jangan ingkari terang-terangan, tapi ingkari secara sembunyi-sembunyi. Ya, apa dalilnya boleh mengingkari kemungkaran penguasa secara terang-terangan kalau ada hajat atau keadaan untuk demikian? Hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Abu Sa'id Al-Khudri membawakan hadis ini ketika menyaksikan Marwan bin Al-Hakam khutbah Id dulu baru sholat. Harusnya kan sholat Id dulu kan, sholat hari raya baru khutbah. Tapi dia khutbah dulu baru sholat hari raya. Tujuannya apa kira-kira Marwan? Supaya orang mau dengar khutbah nggak lari. Mungkin dia juga Marwan ini nggak ada niatan buruk. Dia niatnya baik, cuma caranya keliru ya. Karena sunnah Nabi nggak seperti itu. Dia ingin masyarakat itu dapat pencerahan ilmu.
Kalau misalkan sholat dulu, baru khutbah, selesai sholat bubar. Terjadi tidak di masyarakat kita? Masyarakat kita sering kayak gitu. Seringnya adalah kelamaan tuh pergi, akhirnya nggak dapat ilmu kan. Padahal setahun sekali bayangkan gitu. Nah maka Marwan punya ide udah khutbah dulu baru sholat. Nah ini ijtihad Marwan. Marwan seorang ulama loh Pak. Jangan kita anggap orang jahil ya. Iya, dia sahabat sebetulnya, dimasukkan sahabat ya. Jadi dia dikategorikan apa seorang ulama, bukan orang biasa, gubernur Madinah. Tapi walaupun begitu dia ijtihadnya salah dalam hal ini, mendahulukan khutbah daripada apa sholat. Ijtihadnya salah, menyelisihi petunjuk Nabi. Ya, maka Abu Sa'id Al-Khudri ketika sekali itu langsung tegur, dan negurnya ketika itu di depan umum. Loh kok bisa? Ya karena ketika itu mungkin Abu Sa'id Al-Khudri memandang ada maslahat. Pertama dia seorang sahabat Nabi yang berilmu, ya juga bukan orang biasa makanya. Dan Marwan juga orang berilmu. Nah jadi ketika tegur ada kemungkinan dia terima gitu loh. Beda halnya kalau yang negur orang jahil, yang ditegur sama-sama jahil. Apa jadinya? Adu mulut nantinya. Nah, kalau kita mungkin zaman sekarang, pemimpin kita seorang ulama nih, melakukan kesalahan, lalu kita tegur depan umum, mungkin ada masalahnya, nggak masalah. Biasanya orang, oh iya saya salah, tapi kalau yang ditegurnya orang jahil, kita juga dianggap nggak berilmu. Nah, ini timbul mudarat. Ya, jadi sekali lagi mengingkari kemungkaran secara terang-terangan yang terjadi pada penguasa ini diperbolehkan kalau memang ada kebutuhan dan keadaan menuntut demikian. Tapi asalnya menasihati penguasa dalam keadaan tersembunyi. Ini kebiasaan para salaf, ulama salaf. Bahkan ini semacam syiar Ahlus Sunnah di zaman dulu, zaman sekarang. Mereka itu seringnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan penguasa dengan sembunyi-sembunyi, jarang yang terang-terangan. Yang terang-terangan bisa dihitung lah, Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa salaf. Tapi seringnya mereka sembunyi-sembunyi. Seperti misalkan ketika Utsman bin Affan menjadi pemimpin, ada beberapa kebijakan Utsman bin Affan yang dipandang kurang pas lah, istilahnya nggak dianggap tidak sesuai dengan syariat menurut sebagian para sahabat. Maka dinasihati oleh sebagian sahabat Nabi, tapi dinasihatinya tidak dengan terang-terangan. Usama bin Zaid ditanya oleh beberapa orang, kenapa kamu nasihati Utsman bin Affan? Maka jawaban Usama bin Zaid, apa saya perlu ngomong kepada kalian? Saya sudah nasihatinya. Nah, artinya bahwa nasihati juga nggak perlu diperintahkan. Oh, saya sudah nasihati Bapak Presiden begini. Ini ria, pengen dapat ujian, nggak perlu gitu. Cukup antara kita dengan pemimpin ini dan Allah saja yang tahu. Nggak perlu masyarakat tahu. Ya, itu etika dalam nasihati pemimpin ya. Asalnya begitu. Dengan sembunyi-sembunyi berduaan kasih nasihat. Ya ini termasuk adab atau bisa dibilang manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemimpin. Nah itu pelajaran pertama, wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, iman itu bertingkat, bisa bertambah dan berkurang. Ini contohnya. Nabi menyatakan tadi kalau melihat kemungkaran, ingkari dengan apa? Tangan. Kalau tidak bisa dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Kalau dikatakan selemah-lemah iman berarti ada iman yang tinggi. Berarti iman itu bisa, ini tidak begini. Berarti hadis ini merupakan bantahan terhadap sekte Murji'ah yang menyatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan berkurang tapi satu tingkatan. Kata mereka imannya Jibril sama seperti imannya iblis. Imannya Fir'aun sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini pendapat Murji'ah dan ini pendapat yang batil, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, diantaranya hadis yang kita bahas sekarang ini. Nah itu ya, ini diantara faidah yang bisa
kita petik dari hadis ini ya. Dan di antaranya juga di sini terdapat isyarat bahwasanya iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Sebab pengingkaran yang diperintahkan Nabi pertama dengan apa? Tangan. Artinya dengan anggota badan kan? Ya. Lalu setelahnya apa? Lisan, perkataan. Terakhir hati. Ya, ini iman itu ini dan ini. Ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan beberapa keyakinan, beberapa pendapat sekte-sekte sesat yang meyakini diantaranya iman cuma keyakinan, ma'rifah, kenal. Ini seperti keyakinan apa? Jahmiyah, Murji'ah. Kalau sudah kenal itu iman. Saya sudah kenal Allah, tapi tidak mau syahadat, tidak mau sholat, ini sudah beriman. Menurut Jahmiyah, menurut Murji'ah. Nah, ada lagi yang mengatakan iman itu cuma perkataan saja. Kalau keyakinan enggak. Kalau seorang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun hatinya tidak meyakininya dan amal anggota badannya tidak mengamalkannya, tidak mau salat apa, ini dianggap beriman. Ini keyakinan karomiyah dan ini pendapat yang batil ya. Sebab kalau iman cuma lisan, berarti orang munafik dianggap beriman. Padahal munafik, apakah orang beriman atau kafir? Kafir ya. Nah ini, lalu sebagian pendapat sekte lain, sekte Murji'ah Fuqaha menyatakan iman cuma keyakinan dan perkataan tanpa amalan anggota badan. Nah ini juga pendapat yang batil, sebab dalam hadis ini disebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan tangan, perbuatan. Ya, jadi iman itu enggak cuma keyakinan dan perkataan, tapi juga diamalkan dengan anggota badannya. Itulah beberapa faedah penting yang bisa kita petik dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ya, kita sekarang masuk hadis berikutnya. Hadis ke-27, berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, isti'malur rifqi fi inkaril munkar. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Rawahu Muslim. Isti'malu rifqi fi inkaril munkar, menggunakan kelembutan dalam mengingkari kemungkaran. Artinya dalam mengingkari kemungkaran kita hendaknya melakukan menggunakan kelembutan, bukan menggunakan kekasaran. Jadi jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang kasar. Jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang sama-sama keras, tapi ingkarilah dengan cara yang lembut. Karena kalau kita menegur pelaku maksiat dengan cara yang lembut, kira-kira ada potensi marah nggak? Kalau dengan lembut, ada potensi marah. Apalagi dengan cara yang kasar. Kita lembut aja, Pak, jangan ini. Langsung apa kamu? Ya kan? Kalau udah lembut nih, apalagi dengan cara yang kasar, lebih mungkin lagi untuk marah, emosinya bangkit, darahnya mendidih, lalu langsung tangannya maju gitu. Nah ini ya, jadi gunakanlah kelembutan ketika mengingkari kemungkaran. Ya, ini petunjuk Nabi. Apa dalilnya? Hadisnya sebutkan Syekh sini dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya buruk. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya kelembutan, kata Nabi, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Cuma maknanya jelas ya. Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Dan sesuatu ini apa? Umum.
dalam berbicara, dalam bertindak, dalam mengingkari kemungkaran diantaranya. Nah, kalau ada orang yang mengingkari kemungkaran, berkata, bertindak dengan lembut, melainkan akan apa? Tindakannya, pengingkarannya terhadap kemungkaran akan jadi indah. Ya, dilihat enak. Tapi tidaklah, kata Nabi, kelembutan dicabut dari sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa perkataan, tindakan, pengingkaran terhadap kemungkaran. Tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Artinya kalau orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya kata-kata yang bengis gitu, maka orang yang dengar merasa apa? Gak enak dia, gak enak didengar gitu. Walaupun bisa jadi sebenarnya dia gak ada tujuan untuk apa istilahnya mengucapkan kata-kata buruk, tapi kadang dengar gimana gitu, ya. Nah ini fitrah manusia itu nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya apa kasar. Maka kalau misalkan orang mengucapkan kata-kata kasar, ini baru dengarnya aja hati udah kayak nolak. Walaupun tujuan dia benar, ya. Tapi kalau udah dengar kasar, maka gunakanlah kelembutan ketika berkata, bertindak, termasuk mengingkari kemungkaran. Nah, dengan mengingkari kemungkaran dengan cara yang lembut, maka itu akan terlihat indah. Walaupun belum tentu orang yang melakukan kemungkaran ini apa sadar, tapi dia mungkin akan aja terima, cuma lagi udah terlanjur enak kan kayak gitu kan orang melakukan kemungkaran kan. Tapi kalau dengan cara yang kasar, dia akan emosi, dan kita yang mendengarnya pun rasanya nggak indah, apa ini kok negurnya seperti itu. Nah ini Bapak ya, ini makna hadis tersebut. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran antaranya keutamaan sikap lembut dalam segala sesuatu, dalam berbicara, bertindak, berdakwah, mengajar, dan mengingkari kemungkaran. Ya, maka dalam Islam disebut dalam hadis lain, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala sesuatu. Ya, jadi hendaknya lembut dalam mengingkari kemungkaran. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, tercelaknya kekasaran. Lawannya kelembutan berarti apa? Kekasaran. Karena kekasaran akan membuat runyam segala sesuatu. Ya, jadi Bapak, kalau orang memulai bicara, mulai dakwah dengan cara kasar, ya jangan harapkan masalahnya selesai. Ya, ini bisa kita pastikan begitu. Tapi kalau orang yang memulai dengan cara kelembutan, ada kemungkinan diterima, ya walaupun ada kemungkinan juga ditolak. Tapi kalau sudah pertama kasar, mudahnya harap diterima Bapak ya. Nah ini faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga, perintah untuk lembut dalam mengingkari kemungkaran. Dalam segala sesuatu diantaranya mengingkari kemungkaran. Ya, sesuai dengan judul yang disebutkan Syekh. Kita diperintahkan lembut dalam mengingkari kemungkaran. Ya banyak contohnya Bapak, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya lihat di kitab Liqa al-Babil Maftuh, itu open house. Liqa al-Babil Maftuh artinya orang datang ke rumah Syekh nanya semua masalah agama, nggak ada temanya Bapak. Open house ya istilahnya kan gitu. Kalau para pejabat gitu kan, biasanya kalau setelah Idul Fitri di rumahnya dibuka, siapa yang mau berkunjung gitu. Ya open house ya. Begitu kan Syekh. Liqa'il babil maftuh artinya pertemuan al-bab maftuh, pintu terbuka, open house istilahnya. Jadi ketika itu orang-orang bertanya pada Syekh dengan tema yang bebas, nggak ditentukan. Kalau dalam taklim biasanya temanya berhubungan dengan apa? Pelajaran kan yang sampaikan. Tapi kalau open house bebas nanya apapun. Jadi Syekh cerita pernah ada seorang Syekh di Saudi itu menyaksikan cerita di Syekh ini didatangi oleh seseorang. Dia qadhi hakim. Syekh ini seorang qadhi hakim. Jadi datangi seorang Syekh, saya negur seorang petani ini, seorang penggembala, untuk sholat dia malah menentang saya, melawan saya.
Kata Syekh, gimana memang kamu negurnya gimana? Ya jadi ketika dia sudah terdengar adzan maghrib, namanya penggembala kan sibuk di ladang ya, dia masih saja nyanyi-nyanyi gitu. Jadi kan biasa namanya sapi itu kan kalau kadang digiring kan sambil nyanyi biasanya, ya kan, biar mau jalan atau gitu kan. Nah, ini sudah masuk terdengar adzan maghrib, dia masih nyanyi aja. Tiba-tiba datang orang ini yang ngomong pada Syekh Qadhi tadi, hakim tadi, sholat, bukan dengan cara kasar, udah mau sholat, kamu nggak sholat, saya pukul kamu. Nah, akhirnya apa? Dia nggak ngomong pukul, dia gini, sholat, pokoknya ditegur dengan cara yang tidak etis lah, dengan cara yang tidak lembut. Sholat, pokoknya kamu harus begini. Akhirnya reaksi si petani itu marah, kamu ini pergi atau saya pukul dengan tongkat ini. Lawan dia, nantang. Akhirnya orang ini datang ke Syekh tadi, hakim tadi. Nah, Syekh gimana nih, saya udah negur si ini penggembala ini, malah dia nantang saya, malah pengen mukul saya dengan tongkatnya. Ya kata Syekh yang hakim ini, ya udahlah, nanti saya besok berkunjung ke orang ini. Nah akhirnya datanglah Syekh ini ke tempat si petani tadi, penggembala tadi, di tempat yang sama dan waktu yang sama. Nah, tapi apa yang dilakukan Syekh ini? Dia nanya, wahai fulan, kamu dengar adzan tidak? Oh ya dengar. Kamu sholat tidak? Dengan lembut, tidak dengan bentakan dan apa. Akhirnya apa? Oh ya Syekh, ya saya mau lah, nanti saya siap-siap. Ternyata yang negur dua orang, intinya kan sama, mengingatkan sholat kan, tapi yang satu dengan cara yang kasar, yang satu dengan cara lembut. Ternyata dengan cara yang lembut dia mau sholat mereka. Nah maka gitu apa ya? Jadi tegur dengan cara lembut, walaupun ada peluang ditolak, tapi peluang diterimanya lebih besar dibandingkan dengan cara dibentak. Ya, kalau dibentak sangat besar mungkin tolak. Itu mungkin secara hikmah dan bijak. Iya, dengan kelembutan, bijaksana, dan memang rata-rata yang negur dengan cara begitu biasanya anak-anak muda. Kalau orang tua sudah banyak makan asam garam istilahnya, nah, dia udah tahu, oh ini kalau ada orang ini harus dengan tenang, tidak istilahnya apa, gerasa gerusu istilahnya apa, tergesa-gesa gitu. Nah ini apa ya, dan masih banyak contoh lainnya bagaimana kelembutan itu bisa mengubah apa hati seseorang. Ketika kita lembut, hati seseorang lunak. Tapi kalau kita udah kasar, nggak akan lembut. Itu Bapak ya. Maka kita gunakan apa dengan kelembutan, dakwah dengan kelembutan. Tapi perlu kita ketahui, asalnya dakwah memang dengan kelembutan. Ini pengecualian dari kaidah yang sudah kita bahas tadi. Memang asal dakwah itu dengan kelembutan. Tapi ada kalanya dalam suatu kondisi kita nggak bisa pakai kelembutan. Mesti dengan kekasaran. Yaitu apa? Kalau orang yang kita hadapi ini istilahnya keras kepala, maba-maba istilahnya. Dia nggak mau dengar hujat sampai nggak mau. Nah, ini kadang mesti dengan kata yang kasar. Dan itu dipraktekkan oleh para nabi sendiri. Ya, dipraktekkan oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad dan beberapa nabi. Jadi saya dan sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Pertama Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut kepada Allah. Maka Nabi Musa pertama kali dakwah dengan lembut, berusaha supaya hati Fir'aun lunak luluh. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bukannya luluh, malah makin akhirnya di situ Nabi Musa mengucapkan kata yang keras. Ada disebut surat Al-Isra atau surat Al-Qasas di akhir-akhir. Di situ Nabi Musa menggunakan kata yang keras kepada Fir'aun. Nah, jadi Bapak, tidak semua kelembutan kadang tidak bisa dipraktekkan pada suatu kondisi. Asalnya memang kelembutan, kita dapat dengan lembut. Tapi dalam satu kondisi kadang kita nggak bisa pakai kelembutan, mesti dengan kekasaran. Ya tidak? Iya. Di dunia nyata begitu kita. Dalam soal pendidikan contohnya, anak didik, kalau misalkan salah, ditegur sekali perkataan,
Nah, kalau terima, iya. Tapi kadang ditegur enggak. Ditegur lagi enggak, sadar juga. Mesti apa kita? Kayak kayu. Ya kan? Oke, ayo, ya kan? Ini nggak mungkin lembut terus, maka keliru. Ada bahwa saya tahu ada sebuah lembaga pendidikan kursus nih, yang di Jakarta kalau sini saya nggak ada. Setahu saya di Padang nggak ada atau ada ya? Saya nggak pernah lihat di Padang. Di Jakarta ada. Jadi lembaga pendidikan kursus ini bila katanya apapun yang dilakukan oleh siswa biarkan, jangan ditegur dan dimarahi. Walaupun siswa duduk di atas meja, katanya. Ya ada kayak gitu. Jadi nggak boleh kita tegur, jangan, nggak boleh menggunakan kata jangan katanya. Ya biarkan kalau siswa mau duduk di atas meja, biar mereka istilahnya apa? Katanya istilahnya apa? Mengembangkan kreativitasnya. Jadi jangan dikekang, biarkan mereka bebas berpikir. Nah, iya. Akhirnya apa? Kalau dilihat kan jadi kurang ajar. Itu bukan metode Islam, ya. Jadi sekali lagi kelembutan memang asal kita dalam berdakwah dan kelembutan, tapi dalam suatu kondisi bisa jadi kelembutan tidak berguna. Kita beralih kepada apa? Kekasaran. Tapi ini bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, habis waktunya. Lagi. Ya, jadi itu apa ya? Jadi bertahap. Asalnya kita lembut, tapi kalau misalnya kelembutan tidak berhasil, dinaikkan. Apa ya, tingkatannya jadi keras sampai yang puncak, apa ya? Supaya sadar. Nah itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-27. Artinya kelembutan kalau ada pada sesuatu ini akan membuatnya indah, dan kalau dicabut dari sesuatu akan membuatnya buruk. Ya, maka gunakanlah kelembutan. Ya, ini asalnya dalam segala keadaan. Tapi kalau dalam suatu keadaan kita dituntut untuk bersikap sedikit kasar, maka kita diperbolehkan sedikit kasar dan keras. Ya, itu ada dalilnya. Ya. Nah itu hadis ke-27. Nah sekarang masuk pembahasan berikutnya yang ke-26. Kata Syekh di sini, ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-'alimu min as-sad'i bil haqq idza lam yakhsha talafa nafsi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang alim, orang yang berilmu, berupa menampakkan kebenaran jika tidak khawatir kehilangan jiwanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang alim berupa menampakkan kebenaran jika tidak khawatir kehilangan nyawanya. Artinya seorang yang berilmu harus menampakkan kebenaran. Nggak boleh takut dengan manusia, kecuali kalau dikhawatirkan nyawanya hilang. Nah, kalau nyawanya hilang, boleh dia tidak usah nampakkan kebenaran. Tapi kalau cuma sekedar ancaman, gertakan, maka nggak boleh seorang yang berilmu menyembunyikan kebenaran, tampakkanlah kebenaran, walaupun resikonya orang menjauh. Jelas apa ya? Kecuali kalau udah ada jelas ancamannya memang akan diwujudkan dengan dipukul misalkan, atau mau dibunuh. Nah, maka dalam kondisi itu apa dia sembunyikan kebenaran, ya. Kalau memang ada orang lain yang bisa menampakkan kebenaran tersebut. Tapi kalau nggak ada sama sekali bagaimana? Sabar. Nah, seperti yang contohnya siapa? Para nabi dan para ulama dari Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad beliau tetap menampakkan prinsip beliau, yakni Ahlus Sunnah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Ini sebenarnya ketika itu Imam Ahmad sudah diancam, resikonya beliau akan kehilangan nyawa beliau, dicambuk sampai pingsan, diikat tangannya ke kuda, diseret di pasar. Ketika itu sebenarnya Imam Ahmad dapat keringanan untuk mencabut pendapat beliau. Beliau nyatakan, sudah Al-Quran adalah makhluk, seperti keyakinan Mu'tazilah. Kenapa? Banyak ulama lain seperti itu, takut dengan pedang, sehingga Al-Quran adalah makhluk. Sebagian lagi menggunakan tauliyah. Tauliyah artinya mengucapkan satu perkataan tapi memiliki dua makna. Yang mengucapkan menginginkan makna A, yang mendengar mengira makna B. Ya, sebagian ulama ditanya, ketika itu Ma'mun mengutus beberapa tentara untuk menginspeksi, istilahnya mau ngecek, diuji satu persatu ulama yang ada. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kalau misalnya Al-Quran adalah perkataan Allah, langsung dibawa, disiksa.
Nah, sebagian kata takut ya Al-Quran adalah makhluk sesuai dengan pendapat Ma'mun Mu'tazilah. Nah, sebagian lagi menggunakan tauliyah. Tauliyah tadi ya, perkataan yang memiliki dua makna ya. Nah, kita tanya apa pendapat tentang Al-Quran? Dia menjawab, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil semua ini makhluk. Nah, tentara yang diutus, dia meyakini Al-Quran makhluk, dibebaskan. Padahal maksudnya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ini makhluk, ya kan? Ini kan ciptaan Allah. Bukan dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, tapi ini saya makhluk ciptaan Allah. Nah, dengan itu dia selamat dari siksaan. Nah, ini namanya tauliyah ya. Tapi Imam Ahmad nggak mau mengakui Al-Quran makhluk dan nggak mau menggunakan tauliyah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip kalau saya mengakui Al-Quran makhluk dan menggunakan tauliyah, nanti umat akan tersesat. Karena semua ulama udah pada angkat tangan. Kalau saya juga angkat tangan, ya sudah tersesat semua orang yang ada di Baghdad dan di daerah lain. Dan bisa jadi sampai Indonesia pun semua kita sejak kecil meyakini Al-Quran adalah makhluk. Nah, tapi karena keteguhan beliau dengan izin Allah, jasa beliau lah, maka sampai sekarang kita masih yakini sesuai dengan fitrah kita Al-Quran adalah kalamullah ya. Maka sekali lagi, seorang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan kebenaran dengan alasan apapun kecuali kalau takut hilang nyawanya atau akan disakiti fisiknya. Tapi kalau baru ancaman, diusir, dipersekusi, ini jangan mundur. Kita sama ya. Insya Allah sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis yang menyinggung demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.